Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, beberapa saat yang lalu gempa dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Gempa ini dirasakan hingga ke Jakarta. Dalam laman resmi dari BMKG melaporkan bahwa gempa terjadi pada pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pusat gempa berada di darat dengan kedalaman di posisi 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. Sedangkan lokasi gempa berada pada titik koordinat 6,49 lintang selatan dan 107,24 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Ya, berikut ini adalah beberapa video yang diambil oleh warga yang merasakan gempa di lokasi mereka. Musiknya masih gitu doang, apa lagi? Ya, pemirsa, ini adalah beberapa video yang direkam oleh warga Bekasi, kemudian diposting di sosial media. Kami ambil dari TikTok, pemirsa. Ini adalah suasana beberapa saat atau tepat di saat gempa terjadi di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bangunan di kampung dengan magnitudo 4,9. Baru, Kecamatan Cikarang Utara telah terjadi gempa. Basecampnya Jurpala Indonesia. Ya, pemirsa, gempa yang terjadi di kawasan Bekasi dan sekitarnya juga terasa hingga ke Jakarta. Mengutip dari akun X BMKG, gempa ini berkekuatan magnitudo 4,9, sedangkan epicentrum gempa berada di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kedalaman 10 km. Selain itu, gempa juga dilaporkan terasa di Purwakarta dan Bogor, Jawa Barat. Gempa juga terasa hingga di Cihanjuang Rahayu, Kabupaten Bandung Barat. Bangunan di Kampung Buniasih, Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara telah terjadi gempa. Basecampnya Jurpala Indonesia. Dari visual yang direkam oleh warga sesaat setelah gempa di kawasan Bekasi, warga keluar dari rumah untuk mengamankan diri, dan ini adalah beberapa rekaman yang berhasil diabadikan oleh warga Bekasi sesaat setelah gempa terjadi di wilayah mereka. Guncangan gempa yang terjadi di Bekasi juga dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk juga di kantor redaksi iNews, juga
goncangan gempa juga dirasakan dalam beberapa informasi yang kami rangkum. Gempa juga terasa di Cihanjuang, Rahayu, Kabupaten Bandung Barat. Guncangan juga dirasakan di Purwakarta dan Bogor, Jawa Barat. Pas di dalam bangunan di Kampung Buniasih, Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, setelah terjadi gempa. Basecampnya Jurpala Indonesia. Akibat gempa yang terjadi di kawasan Bekasi, pemirsa, wilayah Jakarta yang terasa mengalami guncangan ada di beberapa wilayah, terutama di kawasan Jakarta Timur. Dari informasi yang kami dapatkan, beberapa warga melaporkan guncangan dirasakan di Puri Lestari, Jakarta Timur, kemudian di Halim juga merasakan gempa di sekitar pukul 19:55 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami informasikan pemirsa, dari laman X BMKG melaporkan bahwa gempa berkekuatan magnitudo 4,9 terjadi di kawasan Bekasi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari guncangan gempa magnitudo 4,9 ini menyebabkan beberapa kerusakan yang tadi kita dapat saksikan. Ada di sebuah rumah sakit, plafon ada yang jebol, kemudian lampu-lampu bergoyang di beberapa rumah warga. Ya, berikut ini ada di salah satu rumah sakit juga merekam pasca gempa. Kampung Buniasih, Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, setelah terjadi gempa. Ini ada di Cikarang Utara, pemirsa. Usai gempa, salah satu rumah warga mengalami retakan di tembok rumah. Dan berikut ini adalah visual di mana warga keluar dari rumah sesaat setelah warga merasakan adanya guncangan di wilayah mereka. Guncangan ini disebabkan oleh gede, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh, repa-recah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Pusing cuma segitu doang, apa lagi? Ya pemirsa, sebagai tambahan informasi, akibat gempa yang terjadi dengan magnitudo 4,9 di Bekasi menyebabkan operasional KRL komuter lain wilayah Jabodetabek mengalami gangguan. Imbas dari adanya gempa di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang dirasakan sebagian wilayah Bekasi dan sekitarnya, menyebabkan perjalanan komuter lain menunggu pengecekan jalur aman untuk melintas kembali. Hal ini disampaikan di laman X KAI Komuter. Pas di dalam bangunan di Kampung Buniasih. Dan berikut adalah beberapa wilayah yang merasakan gempa, di antaranya Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Depok,
Tangerang, Tangerang Selatan, Kepala Indonesia. hingga Pelabuhan Ratu. Ya Allah, gempa di pone drarugrug, di pone pararecah. Iya na gede, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh pararecah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Dan pemirsa, tidak hanya di Bekasi, gempa juga terasa di Jakarta hingga mengganggu perjalanan KRL. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada rekan kami, Taufikur Rahman, jurnalis iNews di salah satu stasiun di Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Taufik. Ya, halo Taufik. Ya, kita masih terus mencoba untuk terhubung dengan salah satu jurnalis kami, Taufikur Rahman, di stasiun Manggarai, di mana akibat gempa magnitudo 4,9 mengganggu perjalanan kereta api ke sejumlah wilayah. Kami coba kembali untuk menghubungi rekan kami Taufikur Rahman di stasiun Manggarai. Selamat malam Taufikur. Taufik, bagaimana situasi terkini di kawasan Manggarai saat ini? Ya Gede, baru saja nih kereta baru jalan, baik dari kereta jarak jauh maupun KRL baru boleh diizinkan untuk jalan kembali. Setelah tadi dampak dari gempa yang ada di Kabupaten Bekasi dihentikan selama sekitar 30 menit. Jadi tadi tidak ada kereta yang jalan karena menunggu untuk dicek jalur relnya apakah aman atau enggak. Nah, sekarang baru dinyatakan aman dan sekarang sudah diperbolehkan kembali untuk jalan kereta baik dari kereta yang arah dari Jakarta menuju ke Bekasi atau Cikarang. Jadi sekarang sudah diperbolehkan lagi. Ini saya belum ada di jalur 3 atau 4 yang dari Tanah Abang menuju Bekasi ataupun Cikarang. Gitu, Gede. Ya, Taufik, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, dirasakan di berbagai titik di Jakarta. Apakah Anda pada pukul 19.54 itu juga merasakan di kawasan Manggarai? Kebetulan ada di stasiun Manggarai itu tadi pas ramai, jadi tidak begitu dirasakan. Hanya beberapa penumpang yang masih ada di peron itu saling, wah ada gempa nih gitu. Jadi tidak dirasakan banget, terasa banget karena ramai ya, di sini ramai. Tapi setelah itu kereta baru pada berhenti, tidak ada yang jalan. Baru tahu bahwa ini ada gempa dan mereka buka sosmed gempa berada di Kabupaten Bekasi, dan dari petugas sendiri diumumkan bahwa dampak dari gempa akan diteliti jalurnya aman atau tidak. Nah, kita baru tahu kalau itu ada gempa malam hari ini. Itu Gede. Ya, ada sebagian penumpang yang menyadari bahwa ada guncangan di kawasan Manggarai. Apakah di sana juga ada pemberitahuan dari KAI bahwa pada pukul 19.54 terjadi gempa sehingga menyebabkan penundaan kereta sekitar 30 menit? Betul, Gede. Jadi tadi dari pihak KAI diumumkan bahwa kereta sementara tidak jalan dahulu karena menunggu jalur aman dari gempa yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Dan ini terus menunggu sampai sekitar 30 menit baru dinyatakan jalur rel
arah ke Bekasi sudah aman dan sekarang sudah normal kembali. Tadi juga terjadi penumpukan di peron 3 ini yang arah Bekasi sekarang, penumpukan penumpang, dan sekarang sudah jalan, sebagian sudah terbawa atau naik KRL yang menuju ke Bekasi. Ya, Taufik, Anda berada di Manggarai, rencananya akan menuju ke mana, Taufik? Boleh diulang? Ya, Taufik, rencananya dari Manggarai Anda akan menuju ke mana? Halo? Ya, Taufik, apakah Anda masih mendengar suara saya? Taufik? Ya, rupanya terjadi gangguan sinyal komunikasi antara kami dengan Taufikur Rahman, jurnalis iNews yang saat ini berada di stasiun Manggarai, terputus. Pemirsa, dari informasi yang kami himpun, rekan Taufik melaporkan dari stasiun Manggarai bahwa memang sempat terjadi penundaan sekitar 30 menit untuk dilakukan pemeriksaan oleh KAI untuk memastikan bahwa jalur kereta api tidak mengalami gangguan pasca gempa yang terjadi dengan magnitudo 4,9 di Bekasi. Dan hingga saat ini pemirsa, KAI sudah memperbolehkan kereta api untuk kembali beroperasi. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG. Selamat malam Ibu Dwi Korita. Selamat malam, Mas Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Ibu, bisa diceritakan kondisi yang terjadi dan di mana tepatnya gempa ini terjadi? Apakah benar di Bekasi atau ada titik lain, dan apakah ada potensi terjadi gempa susulan? Jadi data yang tercatat pada seismograf jaringan seismograf BMKG, gempa yang terjadi pada hari ini 20 Agustus 2025 pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, lokasi berada pada koordinat 6,48 derajat lintang selatan dan 107,24 derajat bujur timur, kurang lebih pada jarak 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Ini berarti dangkal gempanya. Dirasakan ya, karena dangkal tadi, maka dirasakan di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu di Bekasi dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 mmi, yang artinya goyangan dirasakan oleh banyak orang ya, terutama di dalam gedung. Kemudian juga di Purwakarta, Cikarang, dan Depok, ini goyangannya atau guncangannya lebih lemah, yaitu 3 mmi, dirasakan sebagian orang ya di dalam rumah. Kemudian juga dirasakan di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur. Ini intensitas guncangannya adalah atau goyangannya adalah 2 hingga 3 skala mmi. Itu tadi dirasakan di dalam rumah atau gedung. Kemudian juga dirasakan di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Labuan Ratu, dan di Lebak dengan intensitas goyangan 2 skala mmi. Itu yang dapat kami laporkan. Ya, Ibu Dwi Korita, hingga saat ini apakah ada laporan kerusakan, dan dengan magnitudo 4,9 ini potensi kerusakan seperti apa yang dapat terjadi, Bu? Jadi sebetulnya magnitudo 4,9 itu merupakan termasuk gempa yang pada umumnya tidak mengkhawatirkan. Tapi kenapa menjadi perhatian kami? Karena ini dangkal.
dan terjadinya pada daerah yang tadi kami sebutkan itu merupakan daerah yang tertutup oleh sedimen lepas. Sedimen lepas sehingga meskipun magnitudo gempa kurang dari 5 atau 4,9 yang harusnya itu tidak kuat, dapat mengalami amplifikasi. Jadi mengalami penguatan sehingga dapat dirasakan tadi misalnya oleh sebagian besar orang yang ada di dalam gedung atau di wilayah tersebut. Apabila bangunan yang berada di area tersebut sudah siap dengan bangunan yang memenuhi standar bangunan tahan gempa, semestinya tidak mengalami kerusakan. Namun sekali lagi kita tidak dapat memastikan apakah bangunan-bangunan di wilayah tersebut benar-benar sudah memenuhi standar bangunan tahan gempa. Karena kalau tidak memenuhi standar, guncangan skala 4 saja itu fakta di lapangan yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Itu bangunan bisa rusak, retak, bahkan ada yang roboh. Kami belum mendapatkan laporan atau informasi tentang kerusakan bangunan tersebut, sehingga belum dapat menyampaikan bagaimana efeknya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG atas waktunya malam hari ini bergabung bersama kami di Breaking News. Assalamualaikum Ibu. Pemirsa, demikian Breaking News. Kami akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih.